Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, kembali saya menyapa di malam ke-22 bulan Ramadan dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti dari seluruh ibadah yang kita lakukan adalah doa. Bahkan doa merupakan mukhul ibadah, otaknya ibadah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Tetapi yang terpenting dari itu semuanya adalah ketika kita berdoa harus langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melewati perantara, karena itu merupakan kemusyrikan yang luar biasa besarnya. Nah, disinilah kesesatan daripada Syiah itu, ketika mereka berdoa melewati perantara yang namanya Sayyidina Husain. Katanya kalau berdoa harus lewat Husain. Nah, dari Husain lah nanti yang akan menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Fa inni qarib, maka sungguh aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila mereka berdoa kepada aku. Apabila berdoa kepada aku. Nah, ini menunjukkan bahawa Allah itu sangat dekat kepada kita. Bahkan huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu sangat dekat kepada kita, melebihi dekatnya urat nadi kita sendiri. Nah, ini menunjukkan bahawa ketika kita berdoa harus langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melewati perantara. Bahkan inilah satu-satunya ayat yang tidak menggunakan kata-kata qul ketika ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sa'alaka wa yas'alunaka madza yunfiqun qul yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul yas'alunaka 'anil ahillah qul yas'alunaka 'anil mahidi qul yas'alunaka madza uhilla lahum qul. Jadi semuanya ada kata-kata qul, tetapi ayat tentang doa tidak ada kata-kata qulnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan kata-kata fa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Seharusnya qul inni qarib. Ini berarti bahawa Allah itu sangat dekat kepada kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, di dalam berdoa harus langsung kepada Allah dan kita hadirkan Allah dalam hati kita, dalam diri kita, sebagai bentuk khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam berdoa agar supaya doa-doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi." Allah menggunakan kata-kata ibadi. Ibadi itu berbeda dengan kata-kata abid. Nah, kalau abid itu adalah semua ciptaan Allah namanya manusia, atau semua yang namanya manusia, kafir atau muslim, itu semuanya adalah abidullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadi adalah orang-orang yang saleh, yang beriman kepada Allah dan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Wa idza sa'alaka ibadi. Jadi kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang saleh agar supaya doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi yang namanya ayat ujung daripada ayat ini, falyastajibu li wal yu'minu bi. Nah, kalau mereka berdoa falyastajibu li wal yu'minu bi, maka laksanakanlah perintah-perintahku dan berimanlah kepada aku. Intinya ada di situ agar supaya doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, di sana ulama kita telah memberikan strategi bagaimana agar supaya doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah kita harus memulai dengan pujian-pujian kita kepadanya. Kemudian ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Dan boleh juga kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
3 ayat pertama ini juga termasuk memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad. Kemudian baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita inginkan. Tetapi kita dianjurkan untuk meminta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meminta doa-doa yang lain. Seperti Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kita minta ampun dulu kepada Allah. Karena tidak ada satu pun di antara kita kecuali pernah berdosa, pernah berbuat salah, pernah melanggar dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan pernah meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sinilah pentingnya namanya meminta ampun sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita meminta doakan orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru setelah itu baru kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adalah doa sapu jagat. Kemudian kita menutup kembali dengan selawat kepada Nabi. Wa sallallahu wasallam alaihi wa sallallahu ala nabiyyina al-ummi wa alihi wasallam. Baru kemudian kita tutup dengan pujian-pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling masyhur adalah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang menutup dengan Al-Fatihah, boleh juga dengan Al-Fatihah, boleh juga tidak. Dan beginilah cara kita berdoa agar supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain daripada itu, agar supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengangkat kedua tangan kita. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa mengangkat kedua tangannya. Kemudian anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a damma kaffaihi. Nabi itu kalau berdoa digabungkan kedua tangannya dan berhadapan antara telapak tangannya dengan mukanya seperti ini. Nah, inilah salah satu adab-adab dalam berdoa. Kemudian dalam berdoa juga kita dianjurkan untuk menghadap ke kiblat kecuali imam salat. Imam salat itu kalau berdoa berhadap-hadapan dengan makmum. Nah, selain imam berdoanya menghadap ke mana? Menghadap ke kiblat. Kemudian ketika kita berdoa dianjurkan dalam keadaan suci bersih, dalam arti berwudu. Kemudian ketika kita berdoa diharapkan untuk duduk rapi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika berdoa diusahakan setiap lafaz-lafaz daripada doa itu adalah lafaz-lafaz yang sahih, huruf-hurufnya sahih, huruf-hurufnya benar, tidak ada yang terbalik, alif jadi ain, sin jadi sya dan seterusnya. Kenapa? Karena itu akan merubah arti daripada doa-doa tersebut. Kemudian terpenting daripada itu adalah ketika kita berdoa harus khusyuk, harus hati kita hadir bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebuah hadis mengatakan innallaha la yastajibu du'a biqalbin ghafilin. Allah tidak akan menerima satu doa apabila hati itu adalah lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai ketika kita berdoa antuliha fid du'a. Kita mendesak Allah Subhanahu wa taala agar supaya doa kita ini diterima. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Sebuah riwayat, sebuah hadis Nabi, sesungguhnya Allah sangat menyukai orang yang berdoa dengan cara mendesak. Nah, bagaimana kita mendesak dalam berdoa? Yaitu dengan cara mengulang-ulang 3 kali. Allahumma ishfini anta syafi, ishfini, ishfini, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah aku, sembuhkanlah aku, sembuhkanlah aku. Seperti itu. Diulang 3 kali. Saudara-saudaraku, beginilah salah satu cara bagaimana agar supaya doa-doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya di malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.